Kebahagiaan itu milik siapa? Ternyata dia menempatkan ada 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Amma ba'd. Bapak, Ibu, RI Persatuan Werdatama termasuk pejuang. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, umur panjang. Jadi ya, alhamdulillah. Semoga saja umur panjang yang barokah. Amin. Sehat walafiat. Masih banyak memberi manfaat buat keluarga, tetangga, masyarakat, negara kita. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itulah pada detik ini Allah berikan kepada kita semuanya semangat untuk hadir dalam rangka kita silaturahim, dalam rangka kita satu titik temu, yakni untuk kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mungkin niatan kita, yakni kita hadir dalam rangka mengenang kembali, memperingati kembali
sosok yang luar biasa, sosok yang sangat istimewa yang dilahirkan Nabi Muhammad SAW itu 14 abad tahun yang lalu, tetapi nilai-nilainya, ajarannya akan membawa kita semuanya menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Salawat salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad tahun yang lalu. Tetapi ada seorang, dia ahli sejarah. Dia seorang dokter dari Amerika. Dia membuat sebuah tulisan. Tulisan dia itu meneliti tentang siapa orang yang sangat hebat di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, berikutnya lagi sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, ada Isaac Newton, ada Galileo Galilei, terus ada macam-macam tokoh-tokoh dunia diteliti sama dia. Diteliti, ternyata dia menempatkan ada 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Ternyata dia menempatkan nomor 1, yaitu namanya Muhammad. Maaf, di sini ada yang bapak-bapak namanya Muhammad. Ada banyak ya. Tapi bukan Muhammad yang di sini, dan juga bukan Muhammad saya, tapi Muhammad titik, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan nomor yang paling pertama dalam rangka untuk apa? Mempengaruhi kehidupan manusia. Dan oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengaruhnya dalam kehidupan kita ini apa? Bapak Ibu cinta sama Rasulullah? Cinta. Bapak Ibu senang dengan Rasulullah? Senang. Buktinya apa? Oh, buktinya datang di sini ya. Oh, baca salawat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini ada satu tadi yang dibacakan oleh Ibu Korina kita ya. Ibu Erna ya, membacakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kita tadi yang mendengarkan, yang membaca, paham gak paham, pahalanya satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ibu-ibu setiap hari, bapak-bapak setiap hari baca Quran berapa lembar? Untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Nah gitu ya. Buktinya apa? Nabi Muhammad seandainya kalau dia hanya diutus untuk oleh orang Arab, tentunya orang Arab semuanya akan setuju. Nah, gitu ya. Ternyata Nabi Muhammad tidak disetujui oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad merusak tatanan penguasa pada waktu itu apa? Penguasa itu merasa dirinya hebat, tidak boleh dikalahkan oleh siapa saja. Munculnya perbudakan, perjudian, semuanya ada pada waktu itu, makanya disebut namanya zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu kan Rasulullah hadirkan. Begitu Rasulullah hadir, ternyata di situ mulai muncul ya orang-orang yang ingin berbuat baik. Nah itu akhirnya Rasulullah tidak disukai. Kenapa? Karena kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Orang
baik itu biasanya temennya atau banyak musuhnya? Hah? Betul ya? Insya Allah kita semuanya orang baik atau orang nggak baik? Baik, insya Allah. Alhamdulillah kita kumpul bersama-sama orang-orang baik. Gitu ya. Dan kalau begitu Muhammad SAW itu sebagai apa di sini? Rasulullah Muhammad SAW itu contoh bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang menghendaki orang yang sukses di dunia wal akhir. Bagi siapa yang mereka kepingin bahagia di dunia dan di akhir. Kalau begitu kebahagiaan satu ya. Kalau begitu kebahagiaan itu milik siapa? Milik semuanya bisa bahagia. Apakah bahagia itu ditentukan oleh uang yang banyak? Loh, Baterainya. Apakah di bahagia itu pasti ditentukan oleh jabatan yang tinggi? Apakah ada orang yang gajinya tinggi tetapi masih mau berbuat jelek? Ada. Apakah orang yang gajinya tinggi mesti bahagia? Oh, belum tentu. Adakah orang yang gajinya per bulan 100 juta masih mau mencuri? Ada. Tapi nggak ada di sini ya. Kalau begitu kebahagiaan itu ada pada diri apanya? Kunci kebahagiaan di mana? Inilah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berarti sumber kebahagiaan itu siapa yang punya? Sumber kebahagiaan itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kepingin bahagia itu minta bahagia pada siapa? Allah. Doanya nopo. Sudah pernah doa sebelum agar bahagia? Doanya apa? Apa? Hafal semuanya? Nah, coba bersama-sama. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kebahagiaan. Berarti yang mempunyai bahagia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Surat apa? Surat apa? Di panitia menyediakan hadiah nggak Bu? Yang bisa jawab dapat hadiah gitu kan? Oh nggak ada hadiahnya. Surat apa Bapak apa? Oh surat Al-Mulk ayat berapa? Ya berarti pokoknya surat Al-Mulk ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk yang tiap malam dibacain? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam yarau, kalian semuanya manusia. Sudahkah Anda semuanya memperhatikan kenapa burung itu bisa terbang? Maaf, di sini Bapak Ibu ada yang bisa terbang? Ya. Burung itu bisa terbang. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa terbang? Nggak punya saya. Berarti burung itu terbang karena Punya saya. Duh. Ya, biasanya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Dia bisa terbang di atas bukan karena sayapnya tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada nggak burung yang nggak bisa terbang? Ada nggak Bu? Burung apa? Burung apa? Burung apa?
Yang tidak bisa terbang itu burung dalam sakar. Betul kan ya? Dia punya sayapnya enggak? Punya sayap. Betul ya? Bahkan mungkin bapak ada yang pelihara burung di rumah. Oh tetangga, iya kan? Dia nggak bisa terbang, kenapa? Karena dalam